Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan tentang ide belajar pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu kegiatan keagamaan. Kenapa kegiatan keagamaan dikedepankan di TKIP Al-Lutfi 2? Dikarenakan sesuai dengan namanya, TKIP, Taman Kanak-Kanak Islam Plus. Nah, dengan demikian kegiatan keagamaannya lebih diunggulkan dibanding dengan yang lain. Untuk kegiatan ini diantaranya ada hafalan surat-surat pendek, kemudian yang kedua ada hafalan doa harian, yang ketiga ada bacaan mahfuzat atau hadis, kemudian yang keempatnya ada bacaan sholat dan gerakannya termasuk wudhunya juga. Nah, alhamdulillah di TK kami setahun yang lalu sebelum pandemi, anak-anak sudah hafal bacaan sholat melalui sholat duha yang kita laksanakan tiap harinya. Alhamdulillah orang tua pada senang sekali dengan capaian yang diraih oleh anak-anaknya. Nah, untuk itu mudah-mudahan nih kita sebagai pihak sekolah kami dan juga orang tua bisa menghantarkan putra-putrinya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ide belajar yang kedua adalah petualangan Maharaja. Apa itu petualangan Maharaja? Nah, petualangan Maharaja itu adalah kegiatan yang membuat anak pintar membaca tanpa belajar baca. Kok bisa? Gimana caranya? Insya Allah bisa, karena dengan petualangan Maharaja Ananda lebih banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan bermain, di mana di dalamnya ada unsur untuk membacanya, sehingga anak itu tidak merasa dia sedang belajar baca. Dia senang untuk bermain, padahal di dalamnya ada unsur baca, sehingga dengan tidak disengaja Ananda akan pintar membaca. Ini sudah kita buktikan kepada beberapa anak di waktu kemarin-kemarin. Petualangan ini lebih menyenangkan anak dan anak tidak stres. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran di kelas ini kebetulan di TKIP Al-Lutfi sesuai dengan kurikulum yang ada, kita menggunakan metode saintifik, di mana metode saintifik ini mengandung 5M. Yang pertama yaitu melihat. Ketika kita memperkenalkan sesuatu kepada anak, kita memberi kesempatan kepada anak untuk melihat dulu. Kemudian dari situ akan muncul sebuah pertanyaan, yang dimana itu menanya. Murid akan menanyakan kepada guru, atau kalaupun tidak, guru yang menanya kepada murid. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa bagaimana benda ini, dari mana asalnya, kemudian fungsinya untuk apa. Nah, itu yang diambil, mengumpulkan semua informasi yang ada. Kemudian yang keempat, mengasosiasi. Si anak sudah bisa, oh iya, saya melihat benda ini di rumah aku juga ada, begitu. Itu anak sudah bisa mengasosiasikan. Dan yang terakhir yaitu M yang kelima, mengkomunikasikan. Nanti ketika pulang ke rumah, si anak sudah bisa, oh bunda, tadi saya belajar ini di sekolah. Itu namanya mengkomunikasikan. Nah, untuk media pembelajarannya, alhamdulillah kita akan menggunakan Luspart. Apa itu Luspart? Luspart adalah bagian-bagian atau bahan-bahan yang bisa kita dapat, yang dekat dengan kita, dan kita bisa manfaatkan untuk kegiatan anak. Contohnya, kalau dari bahan alam, kita akan menggunakan batu-batuan, kemudian tanah, dedaunan, ranting-ranting kering, kerikil, dan sebagainya. Bahkan air laut pun bisa, pasir laut bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di dekat kita, misalkan nih di rumah ada perkakas dapur, itu bisa digunakan. Kemudian kertas-kertas, buku, atau yang disebut kalau di perbengkelan itu ada murbaut, bisa. Atau yang lain misalkan kancing-kancing, manik-manik, itu yang namanya Luspart. Nah, untuk mengefektifkan bahan dan biaya, kita akan menggunakan itu sebagai media pembelajaran. Nanti kalaupun kita belajarnya secara online, jadi
Bunda bisa mencari bahan yang ada saja yang bisa dipakai untuk media pembelajaran anak. Salah satunya itu untuk menstimulus kreativitas anak. Biasanya Bunda atau Ananda lebih kreatif daripada bu gurunya, gitu ya. Nah, itu Bunda yang bisa saya sampaikan dan paparkan pada kesempatan ini. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di kebun. Mana di mana